Yuk kembali lagi di channel MV Official. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian bahagia selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa pembela kebijaksanaan dan keadilan. Seperti biasa karena ini channel baru, Mimin mohon bantuan untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya. Dan untuk kalian yang masih baru jangan lupa untuk menonton di video sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Cerita dimulai. Yeming dan Jianwei, dua pendekar yang saling bersaing, terlibat dalam pertarungan sengit di kaki bukit gravitasi. Yeming, dengan kelebihan daya tarik yang diperoleh dari token perunggu kuno, seperti menyelam di awan tanpa terpengaruh oleh gravitasi. Sementara itu, Jianwei, murid dari Sekte Naga Hitam, terus mengejarnya. "Kamu harus mengejarku terlebih dahulu," seru Yeming dengan bangga, menyindir Jianwei yang berusaha mengejarnya. Jianwei, terbakar amarah, mengumpat, "Anjing!" Pertarungan antara mereka berlangsung cepat dan intens. Yeming menguasai setiap langkah dengan anggun, membuat Jianwei semakin frustasi. "Kamu tidak bisa lari," teriak Jianwei dengan keras, mengikuti serangkaian gerakan misterius. Yeming bergumam, setelah menyerap daya tarik dalam token peruntihan perun. "Aku merasa jauh kurang terpengaruh oleh gravitasi daripada sebelumnya." Deiming menanggapi, sihir ini, yang bisa melipat gandakan gaya dasar, hanya ada dalam catatan yang dipertahankan oleh sekte agama kuno. Keterampilan sulap ini sudah lama hilang. "Guru, kamu beruntung," tambahnya. Yeming mengandalkan kekuatan dari buah gravitasi untuk melawan Jianwei yang semakin putus asa. Dalam pandangannya, Jianwei hanya seorang anak kecil yang lemah, tidak berdaya untuk mengejarnya. "Sudah berhenti. Berhenti," seru Jianwei, mencoba menghentikan pertarungan. Namun, Yeming hanya menertawakan upaya Jianwei. "Aku hanya berjalan beberapa langkah, dan kamu sudah begitu lemah," ejeknya. "Apa berani kamu menghina sekte pedang? Aku akan menghancurkanmu," ancam Jianwei dengan nada marah sambil mengangkat pedangnya. Namun, Yeming malah menjawab santai, "Berhenti bercerita bohong. Kamu bahkan tidak bisa mengejarku." Tak terima dengan cemooh Yeming, Jianwei dengan marah mengayunkan pedangnya. Tetapi usahanya sia-sia. Yeming dengan mudah menghindari serangan itu, semakin membuat Jianwei tertekan. "Sungguh, bagaimana mungkin kamu dari sekte teratas dengan senjata hebat, tapi begitu bodoh? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," tantang Yeming dengan percaya diri. Yeming menembakkan buah gravitasi ke arah Jianwei, hingga pertahanan Jianwei hancur. Yeming bergumam, pedang itu dapat menahan beban buah gravitasi. "Itu pedang bagus. Kamu memang memiliki harta berharga." Swiss. Sambil menembakkan buah gravitasi kedua ia bergumam, "Aku hanya ingin tahu berapa kali kamu bisa menahan. Oleh karenanya, aku memiliki banyak buah gravitasi." Jianwei menyeringai percaya diri mengatakan, "Bodoh." Sambil memotong buah tersebut ia bergumam, "Kau ingin menggunakan trik yang sama padaku lagi?" Jianwei tertegun bahwa Yeming menghilang dari pandangannya. Kemudian ia kaget Yeming muncul di atas sambil mengepalkan tinju. Jianwei tidak sempat beraksi dan kepalanya ditumbuk Yeming, hingga memuncratkan banyak cairan merah. Terlihat ledakan besar hingga Jianwei tewas di tempat.
Yeming bergumam, meskipun kamu bernama dari sekte teratas dan memiliki senjata martial yang bagus, tapi kamu bodoh. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yeming tertegun melihat pedang yang bersinar di depannya. Ini pedang bagus, jadi akan kuambil, gumamnya. Bei Ming menanggapi. Guru, selain talisman, ada banyak barang bagus pada orang ini. Termasuk 2 token perunbrans yang disebutkannya. Aku ingin mengambil semua barang pada orang ini, gumam Yeming dengan bangga. Di kaki bukit gravitasi, di tempat yang berbeda, Yiping Zheng dan Jingang Cui, 2 sahabat Yeming, menyaksikan pertarungannya. Mereka menyadari bahwa Yeming adalah seorang jenius yang luar biasa, mampu menguasai kekuatan luar biasa dari buah gravitasi. Ming benar-benar menakjubkan. Bahkan sang kepala sekte sangat menghargainya, ucap Yiping Zheng dengan takjub. Jingang Cui mengangguk setuju, benar. Kita hanya perlu mendukungnya dan tidak menghalanginya. Tak lama kemudian, Yeming kembali ke hadapan mereka dengan senyum di wajahnya. Ayo, kita harus pindah ke titik berikutnya di peta. Aku punya banyak buah gravitasi. Sambil memegang mapnya ia mengatakan, kita tidak bisa lama-lama di sini. Mari kita menuju titik berikutnya di peta. Mereka berempat melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat, tak menyadari bahwa petualangan mereka akan segera membawa mereka ke tempat yang penuh misteri dan bahaya. Swim. Ketika mereka tiba di tepi kolam darah, mata mereka tertuju pada sesuatu yang berenang di tengahnya. Sesaat kebingungan tergambar di wajah mereka. Namun Yeming dengan bijak mengamati dan berkata, tampaknya kita akan segera sampai di titik. Kesempatan kedua yang tertera di peta, yakni lembah darah suci. Sambil melangkah, Yeming teringat saat turun dari bukit gravitasi. Ada kegaduhan yang melibatkan Lan dan aku yang tampak sangat terburu-buru, ingin membawanya pergi. Mereka tergesa-gesa mengajakmu pergi, karena aku membunuh putra kepala sekte pedang di atas bukit, bisiknya pada rekan-rekannya. Ketika Jingang Cui dan Yiping Zheng mendengarnya, keduanya terkejut seolah disambar petir. Anak Jian Feng Wei, kau yang membunuhnya? Tanya Yiping Zheng dengan suara gemetar. Yeming memperingatkan, jangan bicarakan hal ini di tempat ini. Mari kita fokus mencari titik kesempatan seperti yang telah direncanakan. Di tepi lembah darah suci, bawahan Master Golden Family dengan gembira melihat adanya bunga spiritual darah suci. Tuan muda beruntung sekali. Ada bunga spiritual darah suci di sini, serunya. Seorang Master Golden Family menimpali dengan bangga. Memang, tak pernah ragu dengan keberuntungan saya. Namun, tidak lama kemudian, keadaan menjadi tidak tenang. Monster-monster misterius terlihat berjaga di sekitar. Bunga teratai di kolam darah. Binatang sihir level 2 di dalam air membuat repot. Aku khawatir pakaianku akan kotor, keluh seorang master. Bawahan master segera menawarkan solusi, jangan khawatir, Tuan. Saya punya cara untuk mengatasinya. Saat itulah Yeming dan kawan-kawannya tiba di tempat yang sama. Mereka melihat bagaimana bawahan master merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan jika kau lemparkan mereka ke dalam air dan beri makan binatang sihir, kau akan dengan mudah mengambil bunga itu. Usul bawahan master dengan licik. Yeming dengan tenangnya menghadapinya, aku akan anggap itu sebagai lelucon.
Jika kau meminta maaf, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Namun, jawaban bawahan master tak seperti yang diharapkan, kalian sekalian. Aku akan menggunakan kalian sebagai makanan ikan pertama. Swiss. Tak berpikir panjang, Jingang Cui segera menyambut tantangan dan menyerang bawahan master. Bajingan, kalian akan kumakan dahulu, teriaknya dengan penuh kemarahan. Namun, bawahan master ternyata memiliki keahlian yang lebih tangguh dari yang diantisipasi. Serangan-serangan Jingang Cui hanya mengenai udara kosong. Sialan, gerakannya cepat sekali, gumam Jingang Cui, ketakutan. Bawahan master terus menyerang dengan marah. Jingang Cui terjebak dalam situasi berbahaya. Tidak, gumamnya. Kelang serangan mendekat. Namun, tiba-tiba, Ye Ming dengan sigap menahan serangan bawahan master dengan mudah. Tangannya dengan mantap memegang tangan bawahan master yang memegang senjata. Hehe. Canda Ye Ming. Bawahan master terkejut, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Ye Ming. Tidak. Dia terlalu kuat. Aku tidak bisa melepaskan diri, teriaknya putus asa. Dengan serangan yang cepat dan akurat, Ye Ming dengan ringan memukul bawahan master hingga terlempar jauh. Sesaat kemudian, seorang master yang lain datang. Bagus, kau membunuh pengawal kesayanganku hanya dengan 2 gerakan, ucapnya dengan dingin. Ia tetap tenang menghadapinya. Kekuatan dan energi spiritualnya terasa setara dengan sang master. Gumamnya. Hati-hati, guru, bisik Bei Ming khawatir. Aku khawatir kekuatan dan energi spiritual orang ini sebanding denganmu. Namun, Ye Ming menganggukkan kepala, berdiri di belakang. Aku yang akan menghadapinya. Seorang master itu memandang Ye Ming dengan tatapan penuh tantangan. Aku tidak suka membunuh. Kau punya kualifikasi yang bagus. Dan kau membunuh pengawalku. Bagaimana kalau kau menggantikannya? Namun, Ye Ming dengan tegas menolak, aku tidak akan menjadi pengikutmu. Kau salah memperkirakanku. Seorang master itu mengancam, berani menolak undangan dari tuan muda. Dari keluarga emas. Ia, memandang tajam, meremehkan Ye Ming tampaknya kesombonganmu membuatmu tidak layak hidup lebih lama. Gumamnya. Di tengah lembah darah suci, aura sinar energi mengisi udara, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Sekarang berlututlah dan sembah kepadaku. Kemudian, aku akan mempertimbangkan. Apakah akan membunuhmu? Ucap sang master dengan nada penuh arogansi. Bei Ming bergumam, guru, pemuda ini adalah pewaris teratas dari keluarga emas. Kekuatannya hampir sebanding dengan seorang murid dari aliran agama. Meskipun dia masih seorang murid seni bela diri. Kemampuan bertarungnya setidaknya setara dengan pejuang tingkat 4. Ye Ming, keluarga emas? Jian Wei telah menyebutkannya. Sepertinya keluarga yang sangat kuat. Ye Ming menatapnya tajam, tidak terpengaruh oleh ancamannya. Aku ingin melihat seberapa kuat pewaris dari keluarga ini. Serunya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka berdua saling mengukur satu sama lain. Kekuatan mereka bertabrakan di udara, menciptakan semburat cahaya yang memukau. Master keluarga emas menyerang dengan kecepatan kilat. Namun Ye Ming dengan lihai menghindari serangan-serangannya.
dengan gerakan yang lincah. Pertempuran semakin memanas. Dan Ye Ming bergumam di benaknya, itu cepat. Namun, kehebatan Master Keluarga Emas tak bisa dipandang sebelah mata. Ia bergumam, kamu tidak bisa mengubah arah di udara. Sekarang kamu tidak bisa menghindar. Dia mengeluarkan serangan Fire Pit Hon Flame. Dan api mematikan itu hampir saja mengenai Ye Ming. Namun, dengan gerakan yang presisi, Ye Ming berhasil menghindar. Dengan teknik Heaven Striking Forward, menyelamatkan diri tepat waktu. Boom, serangan tersebut mengenai pohon di belakangnya. Dan Ye Ming berhasil menghindar dengan cepat. Ye Ming bergumam, bagus. Jika kamu berhasil dengan serangan energi spiritualmu, aku mungkin sudah mati sekarang. Dia menguasai teknik luar biasa, gumam Master Keluarga Emas dengan kagum. Aku akan menggunakannya untuk memenggal kepalamu. Sayang sekali untuk kipas ini dan kualifikasimu. Biarkan aku memenggal kepalamu, tambahnya. Itu hanya impianmu, gumam Ye Ming. Pertarungan mereka berlanjut dengan cepat. Dan serangan balasan dan perlawanan saling bergantian. Master Keluarga Emas bergumam, kamu terlalu lambat. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Dengan Blazing Split Fist, serangannya beruntun, menghantam Ye Ming. Namun ia terkejut oleh kecepatan dan kekuatan lawannya. Ye Ming menghindar ke belakangnya dan bergumam, kamu terlalu lambat. Master Keluarga Emas menanggapi, ayo. Boom, serangan mereka bertemu dengan kekuatan masing-masing. Terlihat lengan baju Master Keluarga Emas terkoyak. Dan tangannya mengeluarkan cairan merah. Cerak, terlihat juga retakan di sarungnya. Ye Ming bergumam, dia menghancurkan alat seni bela diri tingkat 8. Dengan tangannya, Swiss, mereka berdua mundur ke belakang. Master Keluarga Emas bergumam, haha. Bagus. Kamulah orang pertama yang memaksa aku ke situasi ini. Ye Ming menanggapi, meridian lengan kananmu telah patah. Tidakkah kamu menyerah? Menyerah? Aha, gumam Master Keluarga Emas tertawa. Bagaimana bisa aku mengucapkan selamat tinggal pada orang lucu sepertimu, tambahnya. Ini kesempatan langka, gumam Master Keluarga Emas lagi. Mari kita bersenang-senang hari ini, tambahnya lagi. Dalam keheningan Master Keluarga Emas menatap tajam ke arah Ye Ming. Pemuda berani yang berdiri di hadapannya. Sebelum aku menghabisi MU, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ucap Master Keluarga Emas dengan penuh kesombongan. Katakanlah namamu dan dari sekte mana kau berasal. Kau adalah salah satu lawan terbaik yang aku temui. Namamu pantas untuk diingat. Namun, Ye Ming hanya menyahut dengan wajah tegas. Kamu akan mati. Kamu tidak perlu mengetahui apapun lagi. Bei Ming, yang juga menyaksikan pertarungan ini, berteriak, hati-hati. Orang ini menggunakan teknik pecahan abis yang menguras energi Qi-nya. Tapi memberinya kekuatan spiritual yang luar biasa. Mungkin kamu adalah lawan terbaik yang pernah aku temui. Siapapun dan dari sekte manapun kau berasal. Kata Master Keluarga Emas, mengakui kehebatan Ye Ming. Namun, semua pujian itu tak lantas membuat Ye Ming gentar. Ia tetap tegar dan tegas menolak tawaran bekerja sama. Sayang sekali kamu menolak bekerja untukku. Ucap Master Keluarga Emas sambil menghela nafas. Aku tak punya pilihan selain membunuhmu. Di sela-sela pertarungan, Jingang Cui berkomentar, memang benar.
Orang ini sombong, tapi kekuatan spiritualnya juga menakutkan. Yiping Zheng menimpali, situasinya terasa terkekang. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghambat napas kita. Apakah Ming Ye mampu menahannya? Situasi semakin mencekam ketika serangan Ice Blades dilepaskan oleh Master Keluarga Emas menuju Ye Ming. Namun, dengan kecepatan gemilang, Ye Ming berhasil menghindar dengan lincah dan berbalik menyerang Master Keluarga Emas. Mengeluarkan Broken Virtual Finger, Master Keluarga Emas tersenyum menyeringai melihat kekuatan Ye Ming. Serangan Ye Ming mengenai tanah. Ye Ming menggumam saat Master Keluarga Emas menghilang. Dia menghilang. Bei Ming memperingatkan tentang arai, hati-hati. Ada arai. Ye Ming bergumam, astaga. Master Keluarga Emas muncul menyerang dari arah samping. Ia bergumam, mati kau. Lan Su datang menyelamatkan dengan Sky Splitting Slash. Serangan Lan Su ditahan Master Keluarga Emas. Kamu bisa menghabisi Ming Ye kalau aku mati, gumam Lan Su. Master Keluarga Emas terkejut melihat Lan Su. Kejutan. Ada satu lagi jenius. Aku beruntung sekali hari ini. Lan Su siap menyerang. Cloud Penetrating Poke. Master Keluarga Emas dengan tenang menyambut serangan itu. Serangan Lan Su mengenainya. Cerak sebuah kepingan pecah. Ye Ming menggumam saat arai hancur. Arai itu hilang. Lan Su terkejut melihat Master Keluarga Emas menghilang. Apa ini? Bei Ming menjelaskan, Guru, saya kira warisan kelompok emas. Sudah kehabisan kekuatan dari teknik pecahan abis. Dia tidak berani melawan Anda, jadi melarikan diri. Dengan bantuan talisman boneka darah. Lan Su khawatir tentang Ye Ming, aku khawatir tentangmu. Apakah kau terluka? Ye Ming berterima kasih pada Lan Su, aku baik-baik saja. Berkatmu, aku tidak terkena serangan itu. Dengan armor bintang laut berduri yang diberikan oleh kepala sekte. Ye Ming bertanya, talisman boneka darah apa yang digunakannya? Kenapa aku tidak bisa mendeteksi kehadirannya? Bei Ming menjelaskan, talisman boneka darah bukan sembarang talisman. Hanya praktisi dari top sekte yang tahu bagaimana menggunakannya. Mereka hanya perlu menaruh darah mereka pada kertas talisman. Dan talisman itu akan menciptakan duplikat pengguna dengan penampilan dan roh yang sama. Siapa tahu ada berapa banyak rival kuat seperti dia. Di area spiritual magis ini, gumam Ye Ming. Apakah orang itu memanggil bantuan? Tanya Jingang Cui dengan cemas. Jika ada bantuan, situasi akan menjadi lebih buruk. Mari kita pergi, seru Yiping Zheng. Namun, Ye Ming menahan mereka. Tunggu. Aku harus mendapatkan satu hal sebelum kita pergi. Kita tak bisa melepaskan kesempatan berharga ini. Kita sudah berjuang begitu keras untuk mendapatkannya. Ucapnya penuh tekad. Ye Ming merenung dengan kagum di hadapan bunga spiritual darah murni ini. Yang terletak di Blood Marsh yang paling berharga. Namun, ia tahu bahwa di balik keindahannya tersembunyi bahaya yang besar. Penjaganya adalah hiu hitam, binatang magis tingkat 2 yang bahkan pejuang tingkat 7 pun sulit melawannya di air. Bukankah dia yang datang ke sini sebelum kita? Bisik Ye Ming kepada dirinya sendiri. Tapi dia juga tidak bisa mendapatkan bunga itu dan ketakutan oleh hiu-hiu ini. Tiba-tiba, Bei Ming mempunyai ide cemerlang.
Ia menyadari bahwa kekuatan dari talisman boneka darah belum habis. Dan mereka bisa menggunakannya lagi. Mereka bisa mencelupkan talisman tersebut dengan darah pewaris emas. Dan mengaktifkannya dengan energi spiritual. Dengan begitu, duplikat dari pewaris emas itu akan diciptakan kembali. Kita bisa menggunakan duplikat itu untuk mengalihkan perhatian hiu-hiu hitam. Ujar Bei Ming. Sementara itu, kamu bisa mencabut bunga spiritual darah murni. Ye Ming tersenyum licik, menyadari betapa ironisnya situasi ini. Pria itu mencoba menggunakan hiu-hiu untuk membunuh mereka. Namun kini duplikatnya digunakan oleh mereka untuk memberi makan hiu-hiu itu. Jika saja dia cukup baik hati untuk menggunakan talisman ini sebelumnya. Gumam Ye Ming, mungkin dia tidak akan kehilangan bunga dan pelayannya. Ye Ming menggunakan wujud tiruan Master Golden Family di atas hiu hitam. Mengalihkan perhatiannya. Sekarang adalah saatnya, serunya dengan semangat. Tanpa ragu, Ye Ming bersiap menghadapi tantangan. Menggunakannya sebagai batu loncatan. Bam dengan kecepatannya Ye Ming. Menuju bunga spiritual darah murni yang terletak di tengah Blood Marsh. Purified Blood Spiritual Flower, di sini aku. Teriaknya saat meluncur menuju tujuan. Di dekat Holy Blood Marsh. Lansu bergumam, kita hampir berhasil keluar dari Holy Blood Marsh. Di utara ada Dead Dune. Itu tempat paling berbahaya di lapisan pertama daerah ini menurut peta. Tambahnya. Ayo kita bicara, gumam Yiping Zheng sambil memegang Ye Ming. Yiping Zheng mengatakan, kita harus berpisah dan pergi ke arah yang berbeda. Jingang Cui menimpali, kami tak dapat membantu jika ada masalah. Malah akan merepotkan jika kalian harus melindungi kami. Kamu harus pergi dengan Lansu. Zheng dan aku terlalu lemah. Ujarnya. Namun, Ye Ming menolak tegas. Kita telah berjanji untuk tetap bersama. Di daerah ini, ucapnya dengan mantap. Aku tidak pernah melihat kalian sebagai beban. Kita akan tetap bersama dalam sisa perjalanan ini. Jingang Cui menanggapi, kamu telah mengalahkan sekte naga hitam, sekte pedang, dan pewaris emas. Masa depanmu lebih cerah daripada kami. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk menonjol. Tambahnya. Lansu, yang juga menjadi bagian dari tim tersebut, mengkhawatirkan keamanan mereka. Akan semakin berbahaya, katanya. Kalian akan lebih aman jika tetap berada di lapisan pertama. Baiklah. Aku melanjutkan perjalanan bersama Lansu. Kalian hati-hati. Aku mendapatkan talisman pelarian ini dari Jian Wei. Dengan bantuan ini, kalian bisa melarikan diri 50 mil dalam 1 detik. Ye Ming memberikan talisman pelarian untuk melindungi rekan-rekannya. Jika mereka menghadapi kesulitan di masa mendatang. Tak lama setelah itu, Master Golden Family dan rekannya kembali. Keluarga emas yang memburu mereka mendekati. Rekan Master Keluarga Emas mengatakan sang putri memberi kita waktu 2 jam. Untuk menyelesaikan masalahmu. Apakah kamu yakin pria yang mendapatkan bunga spiritual darah murni? Sebelum kita berada di sini? Tanyanya. Master Keluarga Emas menjawab, jangan khawatir. Aku bisa melacak siapapun. Yang pernah berhadapan denganku hanya dengan menciumnya. Sejauh apapun mereka berada. Rekannya bergumam di benak, mencium. Hanya anjing yang melakukannya. Kenapa dia selalu berlatih keterampilan aneh seperti itu?
Master keluarga emas mengatakan, pria itu ditemani oleh seorang gadis yang berbakat. Dia berhasil menghambat energi spiritualku. Hanya dengan satu serangan. Kamu harus melawan gadis itu, dan aku akan menghadapi bocah itu. Aku harus membunuhnya secara langsung. Terlihat Ye Ming dan Lan Xu berhasil melewati Holy Blood Marsh dan sampai di dataran yang luas. Akhirnya kita berhasil keluar dari Holy Blood Marsh. Tempat itu mengerikan, gumam Ye Ming. Aku merasa mual ketika berada di sana. Sekarang aku merasa jauh lebih baik, tambahnya. Ayo menyeberangi dataran ini, berjalan 10 mil ke utara. Dan kita akan sampai di Det Dune, tegas Ye Ming dengan semangat. Terlihat master keluarga emas telah mencium bau Ye Ming dan Lan Xu. Dia telah meninggalkan hutan dan sekarang berada di dataran yang luas. Ujar master keluarga emas, mencium-cium udara. Sekarang saat yang tepat untuk membunuhnya. Wis, mereka melanjutkan pengejaran. Rekan master keluarga emas mengatakan, setelah aku membunuh anak itu, jangan lupa memberi separuh dari bunga spiritual darah murni itu. Master keluarga emas tertawa dan menjawab, tentu saja. Dalam hutan yang gelap, mereka berdiri siap-siap menghadapi ancaman yang mendekat. Dei Ming merasakan adanya dua praktisi lain yang berusaha menyembunyikan energi mereka. Dia meyakini mereka datang mengejar Ye Ming. Rekannya yang dikenal memiliki bakat luar biasa. Tidak mungkin sekte pedang mengetahui tentang kematian Jian Wei dan mengirim orang-orang ini untuk balas dendam, kan? Tanya Ye Ming. Wajahnya penuh pertanyaan. Namun, pertanyaannya terhenti ketika tiba-tiba dua siluet muncul di depan mereka dengan cepat. Itu adalah master keluarga emas Shen Gong dan rekannya yang sama-sama penuh kepercayaan diri. Rekan Shen Gong mengejek. Ternyata kamu benar-benar bisa mencium sainganmu. Kamu lebih baik dari anjing. Ye Ming menatap Shen Gong dengan jengkel. Merasa kesal dengan tatapan meremehkannya. Ini orang lagi. Dia sangat mengganggu. Shen Gong bertanya, bagaimana bisa hanya ada kalian berdua? Di mana kedua pria lemah itu? Tanyanya dengan senyum sinis. Jangan sampai terlena, Ye Ming, bisik Bei Ming. Memberi peringatan atas kekuatan lawannya. Dia menduga bahwa si pria berpakaian kuning itu adalah pewaris emas yang setara dengan Shen Gong, yang baru saja berhasil mereka kalahkan. Baru saja, aku dan Lan Xu harus berjuang keras melawan Shen. Sekarang ada satu pewaris emas lagi. Aku harus mencari cara yang lebih cerdas untuk menghadapinya. Yiping dan Jingang masih di hutan, berjarak beberapa mil dari sini. Gumam Ye Ming dengan cerdik. Demi keselamatan mereka, kita harus membiarkan dua orang ini pergi lebih dulu, tambahnya. Ye Ming berdiri dengan penuh percaya diri, menantang Shen Gong. Saya tahu Anda berdua ingin mendapatkan bunga ini dan membunuhku. Saya berada di sini. Datanglah jika berani. Anak sombong. Aku menghargaimu. Tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Gumam Shen Gong. Tanpa ragu, Shen Gong menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengayunkan Ice Blades, sementara rekannya menyerang dengan Thunder Whip. Serangan mereka semakin mendekat. Dan Ye Ming dengan cepat memeluk Lan Xu, mempersiapkan diri untuk bertahan. Tapi tepat pada saat yang kritis, Ye Ming mengeluarkan sebuah jimat teleportasi yang diberikan oleh gurunya.
Dengan cepat, dia mengaktifkan jimat tersebut, membentuk formasi pelarian secepat kilat di bawah kakinya. Bom! Serangan Shen Gong dan rekannya meledak di tanah. Tapi Ye Ming dan Lan Su menghilang dalam sekejap. Rekan Master Keluarga Emas terkejut. Pria itu menggunakan talisman pelarian. Tidak terduga. Kami tidak menyadarinya. Talisman itu tingkat tinggi. Sulit untuk melacaknya. Shen Gong bergumam, bagaimana bisa aku membiarkannya pergi? Cari jejak mereka. Di mana mereka? Gumam merekanya. Ada bau pudar di tempat dia berdiri tadi. Aku tidak bisa mencium aroma lain. Seperti dia tiba-tiba menghilang, gumam Shen Gong dengan kecewa. Pantas saja dia bisa kabur begitu cepat. Tambah rekan Master Keluarga Emas. Kita harus kembali ke tempat sang putri. Kalau tidak, dia akan menghukum kita, tambahnya. Di dalam sebuah gua tersembunyi, gelembung air keluar dengan kuatnya. Tiba-tiba, Ye Ming muncul setelah berhasil melakukan teleportasi. Menggunakan jimat pelarian. Dengan bingung, dia bertanya pada dirinya sendiri, di mana aku ini? Tempat ini tidak tercatat dalam peta. Ye Ming merasa pusing karena efek dari jimat pelarian yang dipinjamkan oleh gurunya. Namun, Bei Ming memberitahunya bahwa saat dia menggunakannya, terjadi kekuatan misterius yang membawa dia dan Lan Su ke tempat ini. Namun, kegembiraan Ye Ming berubah menjadi kekhawatiran ketika dia menyadari bahwa Lan Su belum muncul di dekatnya. Lan, di mana dia? Serunya khawatir. Suaranya dijawab dengan lembut oleh suara yang dikenalnya dengan baik, Ming. Lan Su muncul dengan basah kuyup, merasa malu karena pakaian dan rambutnya yang basah. Dia memohon agar Ye Ming tidak melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Sesaat, Ye Ming terkejut hingga mengeluarkan cairan merah dari hidungnya. Tapi dia berusaha menenangkan diri agar tidak menunjukkan kecemasannya pada Lan Su. Jangan khawatir, Lan. Aku tidak akan melihatmu, katanya dengan sopan. Namun, dalam benaknya, Ye Ming diam-diam mengakui. Berapa cantiknya dia. Twist. Terlihat Ye Ming sedang meremas pakaiannya agar kering. Kini, mereka berdua berada di dalam gua yang gelap dan misterius. Periksa sekitarnya, beritahuku jika kamu melihat mereka lagi. Tegas Ye Ming. Bei Ming menjawab, sudah kucari, tapi tak ada tanda-tanda mereka. Mereka tidak ada di sini. Aku bahkan tak bisa merasakan adanya wilayah magis tempat kita berada. Tambahnya. Bei Ming menjelaskan, kemampuanku merasakan kekuatan orang lain. Sepertinya terbatas, hanya hal-hal di dalam gua ini yang bisa kurasakan. Tempat ini tampaknya terisolasi, ujarnya. Namun, di sana, aliran energi spiritual yang murni dan kuat perlahan-lahan mengisi ruang itu. Bei Ming tertarik untuk melihatnya. Baiklah. Tegas Ye Ming. Sumber energi misterius. Bei Ming bergumam, sumber energi spiritual itu ada di sini. Ye Ming menanggapi, kekuatan yang kuat ini begitu menenangkan. Tak ada tanaman atau batu spiritual yang bisa menandinginya. Kita belum tahu bagaimana cara keluar dari sini. Mengapa kita tidak memecahkan batu ini dan menyerap energi spiritual di dalamnya? Ye Ming menyerang dengan kekuatannya, Billows Against the Shore. Kekuatan cahaya meledak di gua itu. Namun, tidak terjadi apa-apa pada batu itu.
Yeming bergumam dalam benaknya, aku sudah menggunakan 70% dari kekuatan dasarku dalam serangan itu. Tapi batu ini sama sekali tak pecah. Sungguh sulit. Lansu memegang tangan Yeming, mengatakan untuk membantu. Ming, biarkan aku membantumu, ujarnya. Yeming menanggapi, baiklah. Kita akan bekerja sama, gumamnya. Ayo, pecahkan, tambah Yeming. Cerak. Terlihat batu itu mulai retak. Bam! Batu itu hancur menjadi kepingan kecil. Sebuah kristal bercahaya muncul. Tai Elder menciptakan tempat ini, kristal misterius ini. Milik pria paling berani. Terlihat Yeming dan Lansu mendapatkan cahaya dari kristal tersebut. Beiming bergumam, Master, aktifkan darahmu dan serap kekuatannya sekarang. Yeming menanggapi, baik. Cahaya tersebut diserap oleh mereka. Yeming dan Lansu dalam keadaan tenang. Bas, suatu perubahan mulai terjadi dalam tulang Yeming. Yeming bergumam dalam benaknya, sulit sekali menyerap kekuatan ini. Rasanya tubuhku menolaknya. Sambil membantu Beiming menjelaskan, energi spiritual dari zaman kuno memiliki sifat khusus, tidak semua orang bisa menerimanya. Energi ini sangat dingin sehingga cocok untuk Lan. Setelah kekuatan ini diserap dan dicerna, dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari prajurit biasa. Dalam membangun dasar, hanya sedikit praktisi pada tingkatnya yang bisa bersaing dengannya. Meskipun kamu kesulitan menyerapnya, kekuatan ini akan memberikan manfaat bagimu setelah diserap. Energi spiritual yang sangat terkonsentrasi ini penting. Untuk mengumpulkan kekuatan spiritual, ini juga akan membantumu melebihi tingkat prajurit. Jelas Beiming. 3 hari kemudian, Yeming bergumam, energi spiritual dalam batu ini telah diserap oleh kita. Tidak lagi berguna, tapi terlihat sangat bagus. Mengapa kita tidak menyimpannya sebagai kenang-kenangan atas pengalaman kita? Aku akan meminta seorang pengrajin untuk membuatnya menjadi kalung untukmu. Cerak, Yeming menghancurkan kristal yang sudah kehilangan energi cahaya. Yeming terkejut, sebuah formasi muncul. Apa ini? Lansu bergumam, transfer array. Di kota Moon City, suasana semakin memanas ketika semua orang dari berbagai sekte berkumpul. Anggota sekte naga hitam terlihat cemas dan mempertimbangkan untuk tidak memaksa masuk ke kota ini. Mereka merasa perlu berhati-hati menghadapi tantangan di tingkat pertama area magis, terutama setelah puluhan orang tewas. Namun, ketua murid sekte naga hitam justru bersemangat. Dia menganggap orang-orang yang tewas sebagai orang asing dan mengabaikannya. Baginya, mereka hanya bisa digunakan sebagai pion. Dalam area magis ini, ketua murid sekte naga hitam bergumam, Moon City adalah tantangan terakhir di tingkat pertama area magis. Pasti ada misi-misi sulit menanti kita. Kita harus berhasil. Tiba-tiba terdengar suara seorang, tidak. Tolong beri belas kasihan. Ketua murid sekte menghampiri dan berkata, siapa mereka? Mereka sangat berisik. Anggota sekte menjelaskan, mereka berasal dari sekte kecil bernama Sekte Matahari Merah. Salah satu anggota mereka membunuh 5 orang dari kita. Mari kita siksa mereka sebelum mengorbankan mereka untuk kita, ujarnya.
Dengan wajah ketakutan seorang tersebut mengatakan, "Tolong jangan bunuh kami. Orang tuaku sudah tua dan anak-anakku masih bayi." Bam! Tiba-tiba, dia ditendang hingga darah merah memercik. Wakil ketua sekte naga hitam berkata, "Dasar kalian! Kamu tampak begitu muda. Aku ragu kamu punya anak." Ketua sekte naga hitam berkata, "Aku mendengar seseorang dari sekte kalian membunuh 5 anggota kami. Apakah kamu tahu orang itu?" "Siapa dia?" tanyanya. Dengan tergesa-gesa dia menjawab, "Aku tahu dia. Ketika kami pertama kali masuk ke area magis, orang dari sekte kalian mengejar kami, tapi dia berani melawan," ujarnya. "Dia begitu berani mengganggu sekte naga hitam. Pantas dia mati. Biarkan kami pergi, dan kami akan menemukannya untukmu," tambahnya. "Katakan padaku di mana dia berada." "Bagaimana dia berani mengganggu sekte kita?" tegas ketua sekte dengan marah. Gumam ketua sekte naga hitam. Sebuah formasi muncul di atas mereka. Semua orang berkomentar, "Apa ini? Apakah ada sesuatu yang signifikan terjadi di Moon City? Mungkin ada harta misterius baru saja ditemukan." Tiba-tiba, 2 orang terjatuh dari formasi tersebut. Ternyata, itu adalah Yeming dan Lansu yang datang. "Aduh," gumam Yeming sedikit sakit. Yeming berkata, transfer array ini membuatku pusing. Ini buruk." "Lan, apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya. Lansu menjawab, "Aku baik-baik saja. Sepertinya kita telah dipindahkan ke tempat yang tidak dikenal," tambahnya. Ketua sekte naga hitam terdiam dengan gelap melihat Yeming. "Seharusnya kita tidak menggunakan transfer array ini," gumam Yeming. Namun, suasana semakin tegang ketika Yeming diduga sebagai pembunuh anggota sekte naga hitam. "Itu dia. Dia yang terbaik di antara semua peserta sekte Matahari Merah. Dalam latihan ini, dia telah membunuh anggota kalian. Jangan biarkan dia pergi," ujar seorang. Pertarungan tak terelakkan terjadi ketika ketua sekte naga hitam menyerang Yeming dengan kekuatan penuh. "Bocah, kau telah mengganggu sekte naga hitam. Berani-beraninya kau muncul. Pergilah ke neraka." Ketua sekte naga hitam menyerang Yeming. Wis! Yeming menangkis dengan pedangnya. Kelang! Pertarungan seru, kekuatan mereka meledak. Cerak! Pedang yang digunakan ketua sekte naga hitam hancur dan terpental. Kling! Ujung pedangnya tertancap di tanah. Ketua sekte naga hitam bergumam dalam benaknya. Tidak mungkin. Pedangku, bulan merah, adalah senjata level 6. Tapi hancur. Yeming bergumam dalam benaknya, aku hanya membela diri. Aku tidak pernah berpikir bisa menghancurkan pedangnya. Pedang Jian Wei memang luar biasa. Aku senang aku tidak melawannya secara langsung. Dei Ming menjelaskan, itu adalah senjata level 4. Yang dibuat oleh sekte pedang yang ahli membuat pedang-pedang hebat. Tentu saja pedang ini kuat. Wah, dia benar-benar luar biasa. Dia yang terbaik. Aku terkesan dengannya. Gumam seorang murid sekte Matahari Merah yang telah berkhianat. Tolong selamatkan kami. Mereka memaksa kami untuk mengatakan hal-hal itu. Mereka adalah penjahat dan pembunuh keji. Bunuh mereka semua. Ya. Kami dari sekte yang sama. Selamatkan kami.
Ujarnya sambil memelas minta bantuan. Ye-Ming berkata, "Apa? Aku sama sekali tidak mengenal kalian." "Aku mengenalmu," ujarnya sambil ketakutan. Melihat tatapan bengis semua anggota sekte naga hitam yang marah. "Ming Ye, kau tidak boleh berpaling," seru Xia, salah satu murid dari sekte Matahari Merah, dengan nada ketus. "Tidak peduli seberapa banyak hal yang telah kita lalui bersama. Bagaimana kamu bisa meninggalkan kami begitu saja?" Sambungnya, diikuti oleh ekspresi kecewa dari temannya. Lan Su, dengan penuh emosi, menambahkan, "Kalian tidak merasa malu? Kalian mempertimbangkan untuk mengorbankan kami ketika pertama kali kita tiba di area magis. Ini sungguh memalukan." Ye-Ming menenangkan suasana, "Jangan bicara dengan mereka sama sekali. Aku pikir kita sudah sampai di tempat terakhir tingkat pertama, Moon City. Kita seharusnya tinggal di tingkat pertama dan mengokohkan energi spiritual yang kita serap tadi. Aku akan masuk ke dalam kota sendiri," ucap Ye-Ming dengan bijaksana. "Baiklah, hati-hati ya," ucap Lan Su, menunjukkan perhatian pada keamanan Ye-Ming. "Kalian tadi mengancam akan membunuhku. Tapi mengapa tidak beraksi sekarang?" "Aku ada di sini," tanya Ye-Ming, menantang anggota sekte naga hitam yang tadinya berbicara begitu agresif. Ketua sekte naga hitam mengalihkan pandangannya dengan diam, seakan mengakui kepercayaan diri Ye-Ming. Ye-Ming menaiki tangga dan bergumam, "Sekarang kalian telah berubah pikiran. Aku akan masuk ke dalam kota. Ngomong-ngomong, jika kalian merasa marah, kalian bisa memuntahkan kemarahan kalian pada mereka." Anggota sekte naga hitam merasa tertantang. "Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Kalau begitu, bertarunglah jika berani. Dia begitu kuat. Kita berjanji pada sesepuh kita bahwa kita akan menyelesaikan tugas kita. Kita tidak boleh mati sebelum mencapai tingkat ketiga," teriak ketua sekte naga hitam dengan penuh semangat. "Sial. Aku belum pernah merasa seperti ini, direndahkan," gumamnya. "Ayo, serang dia," seru murid pengkhianat dari sekte Matahari Merah lainnya. Sudah tak sabar untuk membalas dendam. Karena dia bersama pria itu. Ia bodoh karena meninggalkan dia di sini. Kita harus membuatnya membayar. Wis. Sebuah serangan mendadak terjadi. Ketika seorang anggota sekte naga hitam menyerang Lan Su dengan penuh kebencian. "Pria MU telah menghina sekte naga hitam. Kamu akan membayarnya," pekiknya. Lan Su mengeluarkan kekuatannya. Boom, Lan Su dengan mudah menahan serangan tersebut. Anggota sekte naga hitam kaget. Dan akhirnya, ia membeku akibat serangan Lan Su. Melihat bagaimana dia menambahkan kekuatan dingin pada energi spiritualnya. Menakutkan. "Dia sehebat pewaris emas," gumam ketua sekte naga hitam. "Mereka sebenarnya lebih lemah dari yang aku bayangkan. Jika kalian bisa membahayakanku, priaku takkan pernah meninggalkanku di sini." Lan Su berkata dengan percaya diri. Pada awalnya ada lebih dari 100 anggota sekte naga hitam. Kira-kira hanya 40 hingga 50 dari kalian yang selamat. Kalian sudah mengganggu pewaris emas, kan? Kalian banyak sekali. Ini bukan latihan biasa. Aku kira kalian sedang menjalankan tugas, ujar Lan Su. Kamu hanya membuang-buang waktu, gumam ketua sekte naga hitam. Tidak ada yang bisa lepas dari hukuman setelah menghina sekte naga hitam.
Anggota kami akan mengejar kalian bahkan jika kalian selamat. Dan keluar dari sini, ancam ketua sekte naga hitam dengan marah. Tidak ada yang istimewa dari sekte rendahan seperti kalian. Balas Lansu dengan tenang. Lepaskan kemarahan kalian pada mereka jika kalian mau, tambahnya. Sialan. Ayo. Bunuh dua bocah itu, ujar ketua sekte naga hitam. Ayo ajari mereka pelajaran, gumam para anggota sekte naga hitam. Tidak. Tidak, gumam dua anggota penghiyatan sekte Matahari Merah. Kami sudah memberitahu kalian tentang mereka. Kalian harus membiarkan kami pergi, gumamnya. Tidak akan terjadi. Hari ini kalian harus mati, ujar ketua sekte naga hitam. Menguap. Namun, tiba-tiba, muncul seorang wanita dan timnya yang tampil dengan santai. Di tengah-tengah pertikaian itu, ia bergumam, sekelompok orang bodoh. Apa yang kalian lakukan di gerbang kota? Pergilah. Kalian menghalangi jalanku, ujarnya dengan acuh tak acuh. Terdapat kekacauan di area magis ketika dua kelompok yang berseteru. Di tengah kehebohan, seorang putri muda dengan wajah penuh percaya diri memegang kendali. Ia menyuarakan perkataan tajamnya dengan penuh keberanian. Apa kalian tuli? Pergi jauh, serunya dengan tegas. Tidak lama berselang, ketua sekte naga hitam menyadari bahwa ia secara tidak sadar sudah mundur. Apa yang terjadi? Seketika itu saja aku pergi tanpa sadar. Keluhnya dengan kebingungan. Namun, keanehan ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan penindasan energi seorang atasannya. Apa ini penindasan energi seorang atasan? Tidak mungkin. Dia hanya seorang putri kecil. Gumam di benak ketua sekte naga hitam tidak percaya dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba dengan gegabah para anggota sekte naga hitam bersuara. Kau pikir siapa kamu? Kenapa aku harus pergi karena perintahmu? Kota ini telah ditaklukkan oleh sekte Black Dragon kami. Mendengar itu wajah putri dan timnya menjadi gelap dan mengertakkan gigi. Dengan kecepatannya bawahan putri tersebut bergerak. Menyerang para anggota sekte naga hitam tersebut dengan telak. Bam! Bang! Ketua sekte naga hitam berteriak, bagaimana kamu berani? Apa kami tidak berarti apa-apa bagi kamu? Kami adalah sekte yang kuat. Tidak mungkin kalian bisa menghina sekte Black Dragon kami. Kamu akan berakhir dengan buruk. Bawahan putri bernama Shen Gong bergumam. Sebenarnya, kami tidak pernah dengar tentang sekte Black Dragon. Kami berempat dari Rose Finch Academy. Tahukah kamu tentang itu? Astaga! Itu adalah Rose Finch Academy. Itu sama hebatnya dengan 4 distrik surga bumi. Gumam anggota sekte naga hitam. Kenapa mereka terlibat? Ini tugas kami, ujarnya. Ya Tuhan. Ada seorang lelaki yang mematahkan senjataku. Dan kemudian aku bertemu dengan seorang putri sehebat pewaris emas. Bagaimana bisa para siswa dari 5 akademi terbaik mengacaukan ini? Ya Tuhan. Berilah aku kasihan, gumam ketua sekte naga hitam dengan keringat dingin. Ketua sekte naga hitam segera memberi hormat dan mengatakan, maafkan kami. Kami tidak tahu kalau kalian dari Rose Finch Academy, kami salah. Sementara itu, di tengah kekacauan, seorang putri menegaskan kita sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk kesedihan. Ayo pergi. Benar. Kita tidak boleh membuang waktu,
ujar bawahan putri tersebut. Ketua Sekte Naga Hitam bergumam di benaknya. Para siswa Akademi Rose Finch mematuhinya. Siapakah wanita itu? Berapa banyak kandidat kuat di area ajaib? Terlihat langsung mengamati keadaan sekitaran. Saya berpikir Sekte Naga Hitam kami akan mengalahkan semua orang. Tetapi banyak rival yang kuat telah muncul. Saya takut saya tidak bisa menyelesaikan tugas yang ditunjukkan Penatua kepada saya. Gumam Ketua Sekte Naga Hitam di benaknya. Bos, kita sudah berkali-kali dibully. Semua anggota dalam mood buruk. Saya takut kita tidak bisa menyelesaikan tugas jika kita terus sedih. Saya tidak yakin kita bisa menuju tingkat kedua, ujar Wakil Ketua Sekte. Dua orang ini membuat masalah. Ayo bunuh mereka. Ayo tunjukkan apa yang kita bisa. Teriak Ketua Sekte dengan kesal. Membunuh mereka. Gumam semua anggota sekte. Kami tidak melakukan apapun. Gumam keduanya dengan dalam ketakutan. Tidak. Jangan. Teriakan keduanya dalam situasi yang menegangkan. Di dalam kota bulan, terlihat Yiming sedang melewati rintangan. Mengapa wilayah Sungai Roh Ajaib harus memiliki begitu banyak tantangan yang mengancam hidup? Saya pikir itu adalah tempat untuk mengembangkan bakat. Gumamnya dengan lesu. Saya telah bertemu duri, kabut beracun dan pencerih. Saya akan menjadi mayat jika bukan karena kesadaran saya. Keluhnya. Bei Ming menanggapi, praktisi yang kuat dilatih dengan cara yang kejam. Menurut Tian Pengji, kamp pelatihan di bumi surgawi sama berbahayanya. Dengan area Sungai Roh Ajaib, saya bisa merasakan setidaknya 5 orang telah berhasil memasuki Moon City. Dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu terburu-buru, tempat ini penuh dengan trik. Dan bagus untuk keterampilan latihan. Jelas Bei Ming menyemangati Yiming. Jadi begitu. Ujar Yiming. Saya harus melatih keterampilan kedua Heaven Striking Footwork. Tambahnya. Tetapi saat Yiming bergerak maju, tiba-tiba ia menyentuh sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Dengan refleks yang cepat, ia menggunakan keterampilan Illusionary Steps-nya untuk menghindari jebakan tersebut. Cerita bersambung. Nah, itu tadi adalah cerita manhwa pembela kebijaksanaan keadilan. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.